Balo atau tuak merupakan minuman khas dari Sulawesi Selatan. Tuak terdiri dari dua macam rasa, yakni rasa pahit bercampur kecut yang disebut balo atau tuak pahit, biasa mapa mabo, dan rasa manis yang sebagai bahan baku untuk membuat gula merah. Balo atau tuak memiliki macam-macam jenis, yakni kalau ambilnya dari pohon nipah namanya balo nipah. Nipah adalah sejenis palem atau palmo yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Tumbuhan nipah mempunyai batang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah, dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Selanjutnya, kalau ambilnya dari pohon aren atau enau disebut balo indru. Pohon aren dikenal sebagai tanaman penghasil gula. Gula aren diperoleh dengan menyedap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. Setelah itu, dimemarkan dengan memukul-mukulnya. Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari hingga keluar cairan dari dalamnya. Cairan ini yang menjadi tuak atau balo indru yang kemudian diolah dijadikan gula aren. Nareko mamulani mapai, iya nama pamaboko matebe dinum. Kemudian balo asi. Balo ini terbuat dari olahan beras yang dimasak, kemudian dicampur ragi, dan lain-lain. Setelah melalui tahapan-tahapan proses tertentu, jadilah balo asi. Kira-kira seperti itu. Nasabatania toka parinung balo, lebih-lebih pakebuna. Terakhir balo tala. Balo ini diolah dari pohon tala atau pohon lontar atau siwalan. Proses pengolahan tuak berlangsung cukup panjang, yang diawali dengan proses penyadapan air dari tanaman siwalan tersebut. Air hasil sadapan tersebut akan dicampur dengan kulit pohon sebagai bahan yang membantu proses fermentasi sehingga menghasilkan minuman yang disebut tuak. Adanya proses fermentasi tersebutlah yang menjadikan tuak memiliki kandungan alkohol dan menjadikan beberapa manfaat air nira berkurang dan hilang. Catatan tertua mengenai proses pembuatan balo atau tuak berasal dari sumber-sumber kuno dari Tiongkok. Dalam sebuah catatan dijelaskan bahwa orang-orang di negeri ini membuat arak dari bunga pohon kelapa yang menggantung. Panjang bunganya lebih dari 3 kaki. Tebalnya sebesar lengan orang dewasa. Untuk menjadi arak, bunganya akan dipotong dan niranya dikumpulkan. Rasanya manis. Jika mereka meminumnya, mereka cepat mabuk. Proses pembuatan minuman memabukkan itu tertulis dalam catatan sejarah lama dinasti Tang tahun 618 sampai tahun 907 dan sejarah baru dinasti Tang. Eri Sudewo, arkeolog Balai Arkeologi Medan. Dalam produk lokal Genius Nusantara bernama tuak yang terbit di Jejak Pangan dalam Arkeologi menjelaskan, minuman yang menurut berita Tiongkok itu diolah dari air bunga kelapa, merujuk pada bahan bakunya yang berasal dari nira kelapa. Hasil olahannya kini dikenal sebagai tuak kelapa. Pada zaman dulu di Sulawesi Selatan, balo dijadikan sebagai minuman pelengkap jika raja mengadakan pesta perjamuan di istananya. Begitu juga saat menghadapi perang. Para prajurit kerajaan sengaja menenggak balo terlebih dahulu agar di medan perang tidak merasa gentar dan semakin gagah berani menghadapi lawan. Dalam sebuah pertempuran yang pernah terjadi di Ayutthaya sekarang Thailand pada abad ke-17, di mana komunitas orang Makassar di bawah pimpinan Dang Mangele yang hanya berjumlah 120 orang, mampu mengimbangi kekuatan pasukan gabungan Perancis, Inggris, dan Ayutthaya yang berjumlah 4.000 orang. Menurut kesaksian pasukan Perancis, sebelum bertarung, orang Makassar meminum ramuan yang berasal dari pohon palem, yang membuat mereka menjadi lebih berani dan tidak merasakan sakit sama sekali saat berperang. Ramuan itu bukan lain, merupakan minuman balo.
Balo bukan hanya dipergunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, tetapi juga telah diperkenalkan di luar Sulawesi sampai ke Australia. Balo telah dibawa oleh orang-orang Makassar ke Australia saat berburu teripan pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Selain dipergunakan sebagai minuman penambah stamina, selama pelayaran, balo juga digunakan sebagai salah satu bumbu penyedap masakan dan alat tukar dengan penduduk asli Australia, yaitu suku Aborigin. Seorang naturalis, penjelajah, ahli geografi, antropolog, ahli biologi, dan ilustrator berkebangsaan Inggris, Alfred Russel Wallace tahun 1823-1913 yang pernah mengunjungi Sulawesi Selatan pada abad ke-19, ia mengenal balo itu dengan istilah sagueir yang ia dapat dari masyarakat Makassar. Menurut Wallace dalam bukunya The Malay Archipelago, bahwa pada zaman dahulu masyarakat Makassar itu bersikap nominal Mohammedans, yang berarti meski mengaku sebagai beragama Islam, namun tetap lebih memilih mengikuti budaya asli yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu tetap meminum minuman balo. Balo pernah dijadikan sebagai minuman wajib dalam ritual sebelum mengucap sumpah atau perjanjian. Seperti yang pernah terjadi antara kerajaan kecil di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Supah dan Lipo yang melakukan gencatan senjata setelah berperang. Perjanjian atau sumpah itu ditandai dengan Datu Supah dipotong rambutnya, kemudian disimpan di bawah batil, kemudian mereka minum balo secara bersama. Lalu gelas yang digunakan untuk minum itu dilemparkan ke batu di mana rambut Datu Supah disimpan. Lalu Datu Supah mengucapkan sumpahnya. Sejak puluhan atau ratusan tahun lalu, balo telah digunakan untuk menandai perayaan, menemani obrolan para tetua adat yang mencari kesepakatan dan membangkitkan daya tubuh untuk bekerja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, balo bukan lagi sekedar sebagai sajian eksklusif kerajaan, tapi sudah menjadi tren tersendiri di kalangan masyarakat luas. Para penikmat balo atau parinung balo biasanya berasal dari kalangan pemuda hingga orang tua. Bahkan di beberapa tempat, kaum hawa juga terkadang ikut serta, terutama yang frustasi menghadapi hidup ataupun sekedar mencari sensasi. Namun menurut sebagian masyarakat yang kontra terhadap balo, menganggap bahwa minuman balo adalah budaya yang tidak baik dan harus dihindari. Pasalnya balo dapat juga merusak kesehatan dan melenceng dari ajaran agama Islam. Adapun manfaat mengonsumsi tuak lontar untuk kesehatan tubuh. 1. Mengatasi sariawan. Meskipun memiliki kandungan alkohol, tuak juga mengandung beberapa nutrisi penting bagi tubuh, yang salah satunya adalah vitamin C. Kandungan alkohol dan vitamin C yang terdapat di dalam tuak tersebut dapat membantu dalam mengatasi kondisi sariawan. 2. Mengatasi permasalahan pada pencernaan. Tuak juga memiliki kandungan nutrisi lain yang dapat digunakan untuk membantu memberikan manfaat tertentu bagi kesehatan. Salah satu manfaat dari tuak lontar yang dapat berdampak positif bagi kesehatan adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengatasi permasalahan yang sering muncul, seperti contohnya sembelit. 3. Menghangatkan tubuh. Salah satu manfaat mengonsumsi tuak lontar yang mengandung alkohol adalah membantu menghangatkan tubuh. Manfaat tersebut sering digunakan untuk menemani para kaum pria yang sedang begadang untuk berbagai tujuan. Bagi mereka yang tidak biasa mengonsumsi minuman dengan kandungan alkohol, maka dapat memabukkan. Rasanya yang kurang enak menjadikan setiap orang yang ingin memanfaatkan tuak sebagai penghangat tubuh tentu akan mengonsumsinya sedikit demi sedikit dan perlahan seperti halnya manfaat wine. 4. Membantu menenangkan tubuh. Manfaat tuak lontar lainnya adalah membantu untuk memberikan efek ketenangan pada orang yang sedang mengalami kondisi stres.
Kandungan alkohol yang terdapat di dalam tuak tersebut dapat menstimulus dan memberikan sifat relaksan serta mampu menenangkan pikiran. Bukan hanya menenangkan, tuak juga dapat membantu mengusir stres yang cukup kuat, namun sesaat. Tapi saranku saya toh kalau mau diambil obat, banyak nama mau yang lain yang halal bisa diambil obat. Mungkin cukup untuk konten kali ini, membahas sejarah dan jenis-jenis balo. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Munkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.